atau proses kognitifnya itu mulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi atau mencipta. Nah, ini masuk ke dalam soal HOTS. Nah, sekarang berarti fokusnya ke soal HOTS. HOTS ini untuk level menganalisis, ya, menganalisis apa yang dimaksud dengan menganalisis? Maksudnya adalah memecahkan materi. Ya, jadi mereka bisa menganalisis beberapa materi kah, atau konsep, atau ke model-model matematika, ya. Kemudian dijadikan menjadi bagian-bagian tertentu, kemudian mereka mencari hubungan antar bagian itu. Nah, kalau mengevaluasi itu artinya membuat suatu pertimbangan atau keputusan ya berdasarkan suatu kriteria atau standar tertentu. Sedangkan kalau mengkreasi atau mencipta itu berarti mereka bisa membuat suatu, merumuskan sesuatu misalkan ya, memodelkan sesuatu itu bisa memasukkan dalam level mencipta. Nah, kemudian dari sini pada Kemendikbud tersebut juga dijelaskan pemetaannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi bisa diperhatikan ini adalah kombinasi antara dimensi pengetahuan dan proses berpikir. Nah, kalau tadi dimensi pengetahuan itu ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang paling tinggi, sedangkan pada dimensi proses berpikir ada mulai dari C1 sampai C6, maka yang dimaksud dengan area HOTS itu berada pada level C4 sampai C6, tapi di sini soalnya itu pada dimensi konseptual, Bapak Ibu, minimal ya. Minimal adalah konseptual. Nah, yang paling tinggi metakognitif. Tapi kalau di sini soalnya itu menganalisis tapi masih bersifat faktual, maka ini bukan termasuk soal HOTS, tetapi masih area LOTS ya, Bapak Ibu. Jadi ini adalah matriksnya ya. Matriks untuk kombinasi antara dimensi pengetahuan dan proses berpikir. Nah, selanjutnya di sini saya mengacu pendapatnya Brokat ya, di mana Brokat sendiri itu mengkategorikan taksonomi Bloom yang punyanya tadi Anderson dan Cradwell tadi, bahwasannya 3 level tertinggi itu merupakan proses berpikir tingkat tinggi. Jadi berdasarkan Brokat, bahwa proses berpikir tingkat tinggi itu meliputi menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Nah, dari sini juga kemudian dalam soal HOTS ya, dalam soal HOTS itu dibagi menjadi 3 level. Bukan soal HOTS maksud saya. Jadi soal itu ya, soal di dalam kognitif itu levelnya ada 3 Bapak Ibu. Saya mengacu pada pendapatnya Pusat Pendidikan Penilaian Pendidikan tahun 2019 itu membagi. Jadi karena kebutuhan untuk penilaian secara nasional, maka kemudian dimensi kognitif tadi itu dibagi ya menjadi beberapa level kognitif, yaitu ada level untuk soal pengetahuan dan pemahaman, di mana level 1 atau level 1 ini merupakan level pengetahuan dan pemahaman, itu merupakan ciri soalnya ya Bapak Ibu. Ciri soalnya itu adalah mengukur kemampuan mengingat dan memahami pengetahuan yang telah dipelajari. Berarti di sini bisa jadi soal itu masuk pengetahuan faktual, konseptual, serta prosedural. Nah, metakognitif tidak mungkin masuk di sini. Sedangkan pada level 2 itu adalah ini level aplikasi Bapak Ibu. Kalau level aplikasi, ini karakteristik soalnya itu mengukur kemampuan menerapkan. Atau kalau menerapkan ini berarti kalau pada proses kognitif ini adalah di C berapa Bapak Ibu? C3 ya. C3. Jadi menerapkan, applying. Di mana di sini mengukur kemampuan menerapkan pengetahuan dalam konteks atau situasi yang familiar atau rutin. Jadi setelah mereka punya pengetahuan, pemahaman ya, ini masuk ke dalam level kognitif 1 atau L1. Karakter soalnya itu ya mengukur kemampuan mengingat. Tapi kalau kemampuan karakteristik soalnya itu mengukur kemampuan menerapkan, maka itu masuk ke dalam level soal untuk aplikasi ya, level kognitifnya adalah aplikasi. Nah,
Kalau pada level ketiga atau penalaran, nah kita coba lihat di sini karakteristik soalnya itu mampu mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, dari sini kita bisa lihat berarti soal HOTS itu merupakan soal-soal yang membutuhkan penalaran. Jadi soal HOTS ini tidak hanya sekedar mengingat dan memahami, tetapi yang masuk ke dalam soal penalaran ini adalah soal-soal yang levelnya itu ya menganalisis, kemudian mengevaluasi, mengkreasi, ya, berpikir logis, kritis, kreatif, kemudian bisa menyelesaikan masalah pada konteks baru. Atau bukan soal rutin ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan soal-soal yang diberikan sebagai contoh soal di kelas itu ya. Jadi soalnya nggak soal rutin, tapi soal-soal yang memang bisa diterapkan di konteks yang lain. Nah, dari sini kemudian kita bisa membuat tabel seperti ini. Ini adalah kombinasi dimensi proses kognitif dan level kognitifnya. Nah, kalau tadi itu mengacu kepada pendapatnya Kemendikbud, tadi kan ada dua ya, di sini dibagi dua, hanya HOTS dan LOTS. Tetapi kalau kita mengacu pada pendapatnya Anderson dan Krathul sendiri, di sini dibagi menjadi tiga, ada HOTS, ada MOTS, dan LOTS. Jadi HOTS, higher order thinking skill, kemudian MOTS, ini adalah middle, jadi soal yang sedang, kemudian ini soal yang rendah atau lower order thinking skill. Nah, yang masuk ke dalam soal LOTS itu hanya mengingat, sedangkan MOTS itu memahami dan mengaplikasikan. Akan tetapi di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pada level 1, level kognitif 1 itu ada di C1 dan C2 Bapak Ibu ya. Jadi soal mengingat, memahami itu masuk ke dalam level L1 ya, level kognitif 1. Sedangkan untuk level kognitif 2 itu pada indikatornya adalah mengaplikasikan ya. Sedangkan untuk HOTS itu levelnya di sini adalah level 3 penalaran yang meliputi mengkreasi, mengevaluasi dan menganalisis. Nah, dari sini Bapak Ibu dalam menyusun soal tentunya tidak terlepas dengan menyusun indikator soal ya Bapak Ibu. Jadi menyusun indikator soal memang berbeda dengan menyusun indikator pembelajaran. Kalau dalam indikator soal, Bapak Ibu bisa menggunakan KKO sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan mengkreasi, KKO-nya bisa menggunakan, misalnya ya di sini mengkreasi itu bisa menggunakan mengkonstruk, mendesain, mengkreasi, memformulasikan dan sebagainya. Sedangkan pada mengevaluasi itu bisa menggunakan KKO mengevaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan dan sebagainya. Sedangkan pada level C4 atau menganalisis, KKO yang digunakan adalah misalnya membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menguji dan lain-lainnya. Nah, jangan lupa untuk menyusun indikator ya, indikator soal karena berbeda dengan indikator pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu sudah lebih ahli ya bagaimana cara menyusun indikator soal, harus sesuai dengan ABCD ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah beberapa contoh KKO ya Bapak Ibu, KKO pada level kognitif. Ini mulai dari C1 sampai C3. Kemudian ini mulai dari C4 sampai C6. Bapak Ibu bisa pilih KKO-nya. Bu, misalkan di sini ada KKO menentukan ya, misalkan ada biasanya menentukan itu ada di berapa ya Bapak Ibu? Atau menghitung, biasanya ada di C3 ya, biasanya menghitung. Tetapi di sini misalkan ada yang KKO-nya itu sama Bapak Ibu. Tapi di sini kebetulan tidak ada yang sama kayaknya ya. Jadi misalkan saya pernah menjumpai seperti itu ya. Jadi KKO-nya sama di C3 itu misalkan ada menghitung atau menentukan, sedangkan pada C4 ada lagi menentukan. Nah, apa bedanya Bu? Apakah jadi ini yang membuat kebingungan ya atau dilema ya. Pengalaman saya menjadi seorang guru itu bingung, ini yang mana ya yang maksud C3 apakah C ataukah C4 gitu. Nah, ternyata Bapak Ibu memang bisa jadi sama KKO-nya, akan tetapi kembali lagi ke prosesnya tadi. Nanti proses atau pertanyaannya seperti apa itu tergantung dari pokok soalnya ya. Pokok soalnya itu apakah merupakan
kategori menganalisis ataukah mengaplikasikan. Ini adalah contoh KKU-nya. Kemudian di sini saya tunjukkan karakteristiknya. Nah, soal HOTS itu yang bagaimana sih? Jadi kriterianya soal HOTS itu yang pertama, memang soalnya harus mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kita ingat kembali bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi itu tadi melibatkan proses mengevaluasi, menganalisis, ya, kemudian mencipta. Atau di sini bisa dikatakan bahwa di dalam soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi itu minimal adalah soalnya pada level atau dimensinya itu pada dimensi pengetahuannya adalah konseptual, ya. Selanjutnya, karakteristik soal HOTS itu berbasis permasalahan kontekstual. Berbasis permasalahan, ya. Permasalahan kontekstual ini bisa jadi permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini biasanya memang yang sulit, ya Bapak Ibu, untuk memilih konteks, ya. Menentukan konteks permasalahan itu mungkin yang agak sulit. Kemudian yang ketiga adalah memberikan stimulus, ya. Dari konteks itu, konteks di sini itu berarti stimulusnya. Stimulus ini harus menarik untuk siswa, ya. Kemudian tidak familiar. Artinya soalnya itu bukan konteks yang sudah pernah diajarkan di kelas. Misalkan Bapak Ibu mengajarkan suatu materi tertentu, kemudian memberikan konteks, contoh konteks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian dibuat soal. Nah, soalnya ternyata konteksnya sama dengan itu. Maka ini menjadi tidak familiar, ya. Jadi menjadi sudah familiar. Jadi seharusnya soalnya itu tidak familiar bagi siswa. Karena kalau sudah siswa sudah familiar dengan itu, maka dia cenderung soalnya nanti menjadi soal yang mengingat, ya, remembering. Kemudian adalah soal itu ada kebaruannya. Nah, di sini contoh-contoh, ya, di sini ada beberapa contoh soal HOTS pada tingkatan C4, ya, ini level C4 untuk indikator menganalisis. Pada indikator ini kita lihat di sini ada soalnya, ya, seperti ini. Nah, dimensi pengetahuan yang diukur di sini adalah konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, soal ini merupakan soal HOTS karena siswa harus mengilustrasikan, ya, mengilustrasikan bahwa permukaan dan volume tenda itu merupakan gabungan dua bentuk bangun ruang. Jadi mereka harus menggunakan pengetahuan yang lain untuk menyelesaikan soal ini, ya. Kemudian contoh soal pada level C5. Soal C5 itu adalah soal mengevaluasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, misalkan diketahui sebuah prisma yang berbentuk kubus dengan jumlah rusuknya 48. Nah, karena jumlah panjang semuanya 48, maka panjang setiap rusuknya 4. Jadi luas daerah permukaan prisma yang berbentuk kubus tersebut 96. Apakah Anda setuju? Misalkan, ya. Nah, ini mau nggak mau siswa itu dalam menjawab pertanyaan ini dituntut untuk menyatakan setuju atau tidak, ya. Jadi di sini mereka kalau misalkan satu soal ini skornya 100 berarti nilainya ya 100 sama 0, ya Bapak. Jadi tinggal pilih mau dapat 100 atau dapat 0, ya. Nah, di sini mereka diminta untuk memeriksa, ya, memeriksa kebenaran dari stimulus yang diberikan, ya. Kemudian pada soal HOTS level C6 atau meng-create, di sini saya tampilkan ada gambar. Nah, berdasarkan informasi pada gambar ini, maka siswa diminta untuk membuat model matematika dalam menentukan volume gambar ini. Ini gambar kukusan, ya. Ibu-ibu pasti tahu ini apa, ya. Nah, soal ini merupakan soal pada indikator mencipta, ya, khususnya untuk merumuskan. Dimensi pengetahuan yang diukur adalah konseptual dan prosedural. Nah, di sini siswa diminta untuk mengilustrasikan, ya, mengilustrasikan permasalahan sehingga mereka bisa membuat model matematikanya. Itu beberapa contoh soal C4 sampai C6. Nah, bagaimana penyelesaiannya nanti mungkin akan dibahas oleh pemateri berikutnya, ya Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya di sini saya juga ingin menambahkan, nah berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Kemendikbud 2019, bahwa karakteristik penilaian HOTS ya, karakteristik penilaian HOTS itu yang pertama tadi adalah mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi berpikir tingkat tinggi berarti bukan hanya kemampuan mengingat, mengetahui, dan mengulangnya. Tetapi di sini soal-soal HOTS ya, jawabannya itu tidak tersurat. Artinya dia tidak berada dalam stimulus yang ada. Jadi dalam pokok soal itu nanti pasti ada stimulus. Stimulus itu berarti konteksnya, Bapak Ibu ya. Nah, itu tidak harus jawabannya tidak harus tersirat di situ. Mereka harus menganalisis dulu informasinya, kemudian mengevaluasi dan sebagainya ya, tergantung levelnya.